Iya, ada yang mengirim sirup lagi. Saya kenal jenis sirup seperti ini. Hanya Cik Pikananda yang memilikinya. Kita tunggu Panah Naga Pasek kembali.
Semuanya sudah tewas. Rama dan adiknya Laksmana pun sudah tewas. Kalian lihat besok pagi. Tidak ada seekor monyet pun yang berkeliaran di medan pertempuran. Kalau pasukan mereka tidak muncul di lapangan, apa langsung kita serbu mereka, Indrajit? Apa yang mau diserbu? Mereka semuanya sudah jadi bangkai. Besok sore, aku sendiri akan memboyong mayat Rama, Laksmana, dan Paman Wibisana untuk persembahan agung Ayahanda Rahwana. Cepat kirim utusan untuk memberitahu berita gembira ini kepada Ayahanda Rahwana. Besok saya akan menjemputnya di istana. Jangan lupa, Paman. Beritahu kabar gembira ini kepada Ayahanda Rahwana. Dan besok pagi saya akan menjemput beliau di istana. Baik, Indrajit. Segera akan saya suruh seorang penggawa untuk berangkat. Iya. Gusti! 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 Semuanya tewas, Anoman. Tinggal kita berdua saja yang hidup. Kalau kebenaran dikalahkan, akankah ada lagi orang yang memihak kebenaran? Kalau kebenaran dimatikan, buat apa diciptakan alam pikiran? Anoman, kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Seandainya tinggal seorang saja di muka bumi ini yang membela kebenaran, saya yakin kebenaran pasti akan kembali tegak. Tuan Wibisana, mungkin daun yang pernah menyelamatkan Tuan dari kematian bisa menyelamatkan seluruh prajurit Pancawati. Iya, sangat mungkin. Tapi saya sama sekali tidak tahu pohon itu. Ya, saya masih ingat tempat dan bentuk pohon itu. Namanya Sadilata Mausadi. Iya, paling tidak Gusti Rama dan Laksmana dulu kita selamatkan. Sebab pendapat beliau berdua itu sangat penting buat kita. Ayo, cepat Anoman. Baik, Tuan. Yuk. Tuan, Bagaimana? Ketemu? ini Tuan. Ayo. Bagaimana caranya, Anoman? Diminumkan atau diborehkan? Saya hanya melihat disabukan ke muka dan sekutur tubuhnya. Dinda, Anoman, ada apa ini?
Gusti berdua telah tewas terkena senjata kiriman dari Indrajit Pekananda berupa naga-naga sakti. Tewas? Iya. Lalu, bagaimana saya bisa hidup lagi? Anoman membawakan daun ini. Pohon Sandilata Mausadi? Iya, Gusti, seluruh bala tentara kita tewas. Kalau begitu, kita harus cepat menolong mereka semua. yang saya pikirkan, apa mungkin tanaman yang ada mencukupi untuk mengobati seluruh prajurit kita? Sebentar. Cukup ciprati mereka dengan air, celupan ranting dan daun dari pohon Sandilata Mausadi. Dinda, Anoman, sekarang yang harus kita tolong dulu adalah para punggawa dan senopati kita. Ayo, kita obati yang penting-penting dulu. Sementara itu, Anoman mencari pohon Sandilata Mausadi ini. Selanjutnya, mereka bisa membantu kerja Anoman. Baik, Gusti. Ayo, Ayo. ada apa Gusti? Ada yang menyusup. Paman, tenang, tenang Paman, tenang. Tapi semuanya tewas. Gusti, apa yang sebenarnya terjadi? Kita terkena serangan gelap oleh senjata ampuh milik Indrajit Bekananda, sehingga semuanya tewas. Iya, hanya Anoman, Dinda Wibisana, dan seorang monyet tua yang selamat dari... Jadi Gusti berdua juga tewas. Iya, Sekarang, semua yang berhasil hidup lagi harus cepat membantu Anoman untuk mencari pohon Sandilata Mausadi. Di mana Gusti? Dekat lapangan Anggada. Anoman memindahkan bukit itu dari Gunung Maliawan. Paman Anila, tolong carikan air di dalam paso dan daun seperti ini. Gusti, ini daunnya. Ya, Cari lagi yang seperti ini sebanyak-banyaknya, Paman. Baik, Ya, cepat. Oh, sudah pada bangun. Coba lihat bentuknya, Anoman. Ini? Di tengah bukit itu masih banyak, Paman. Cepat Anoman, sudah ditunggu Gusti Prabu. Iya. Pasukan musuh tidak akan menampakkan batang hidungnya. Mereka sudah tewas oleh pusakaku. Aku akan ke kota raja. Kalian boleh mengadakan keriaan di sini. Hidup! bagaimana kalau kita obrak-abrik mereka, Gusti? Jangan ada yang pergi ke sana sebelum aku.
Aku sendiri yang akan membawa kereta khusus untuk membawa mayat Rama, Lasmana, dan Paman Wibisana. Selagi kalian menunggu aku di sini, aku akan pergi menjemput Ayahanda Maharaja. Hidup! 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 Perhatian! Jangan ada satupun yang menampakkan diri di lapangan. Ngerti? Sebelum semuanya disembuhkan. Paham? Aku sudah mendengar keberhasilanmu menyelesaikan perang anakku. Pasukan hamba suruh mengadakan keriaan untuk memperingati Rama. Dan nanti sore, hamba akan mengarak mayat Rama keliling kota raja. prajurit mau menghadap. Tidak
Nagapasa gagal menjalankan tugasnya. Kamu tahu sendiri, sampai siang mereka tidak muncul di pertempuran karena semua sudah aku tewaskan. Tapi kenyataannya sekarang mereka telah mengobrak-abrik perkemahan kita, Gusti. Berapa jumlah mereka? Kalaupun ada, yang tersisa paling hanya puluhan saja. Jumlah mereka ribuan monyet, Gusti. Tidak mungkin! Tidak mungkin! Ada apa, Begananda? Mereka balik menyerang perkemahan. Ini tidak masuk akal. Mereka pasti ada yang memiliki obat untuk menyembuhkan orang mati. Pamanmu Wibisana yang sudah sekarang hidup lagi, membantu mereka. Kalau begitu, hamba akan kembali ke medan pertempuran. Iya, pergilah. Aku menyusul. Baik, Romo. Kanda, sebaiknya kita jangan menyerang mereka sampai ke kota raja. Sebab benteng negeri Alengka itu sangat kokoh. Kita bisa masuk jebakan dan menjadi sasaran pasukan panah mereka. Kalau begitu, perintahkan Anoman dan Anggada untuk mengendalikan penyerangan. Baik. Paman, Kanda Prabu memerintahkan supaya kita jangan menyerang sampai ke kota raja. Anoman dan Anggada supaya bisa mengendalikan penyerangan. Baik, Gusti. Anoman, Anggada, hentikan pasukan! Kenapa lari? Mereka menyerang perkemahan kita, Gusti. Mereka masih di sana. Hampir seluruh pasukan kita terusir, Gusti. Itu panah Herbirawa. Lebih baik kita turun dan tiarap. Sebab panah itu tidak bisa terbang lebih rendah dari satu depah. Aku tidak mau tunduk dengan senjata apapun. Rupanya, sebelah dari sumpingku ini telah berubah menjadi anak panah Herbirawa. Siapa yang punya panah ini, Wibisana? Indrajit Begananda, Kanda. Indrajit? Kanda, saya ingin sekali mendapat kesempatan untuk melawan anak Rahwana itu.
Indrajit, aku lawanmu. Anggada, kamu masih tetap saja memelihara kepandiranmu. Kamu masih mau berperang untuk membela orang-orang yang telah yamu sendiri. Betul, Benenanda. Karena itu lebih baik daripada kamu yang berperang membela pencuri istri orang. Didikan Indrajit sangat tepat, tapi kurang sempurna. Diangkat dari kisah nyata dari berbagai negara, penuh teka-teki tersembunyi serta kejadian di luar logika. Pergi! Tinggalkan tempat ini. Mackermaihan! Dua dunia di Asia, aka Incredible Tales, di RTV. Dinda Wibisana. Sebaiknya Dinda tidak usah menonton pertempuran itu. Tidak apa-apa, Kanda. Cukup, Paman. Dia sudah sangat menderita. Paman Polasia. Jangan cengeng, Wibisana. Paman. Kematian dimanapun bisa terjadi. Tidak ada yang perlu ditangisi.
Paman. Semua, mestinya kalian melindungi anakku, bukan ditinggal lari. Kanda Prabu, balaskan anak kita. Bawakan kepala dari anak kita untukku. Ya, semua kepala prajurit Ramawijaya masih belum cukup untuk menembus anak kita, istriku. Siapkan pakaian perangku. Kanda, itu adalah tanda kalau Kanda Rahwana akan turun berperang. Laksmana, siapkan baju perangku. Baik, Kanda. Gusti Prabu, hamba sanggup untuk menghadapi Raja Angkara Murka itu, Gusti. Tidak, Anoman. Ini bagianku. Kesempatan inilah yang aku tunggu-tunggu. Karena sesungguhnya, perang ini adalah perangku. Perang antara kejahatan melawan kebenaran. Tanpa terasa, saatnya sudah datang. Bumi harus berganti kulit. Sang Wisnu memulai pekerjaan pamungkas untuk menutup babak baru kehidupan. Semakin tinggi watak kejahatan penghuni bumi, akan semakin cepat mendatangkan kerusakan. Dan semakin cepat pula tugas Sang Wisnu harus dilaksanakan. Tuan lebih senang menghamburkan darah. Padahal saya hanya menuntut Tuan untuk mengembalikan istri saya.
Kanda! Kanda! Wibisana, kau tahu bahwa tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan korban daripada deja milikku. Kuberi waktu kalian untuk segera meninggalkan negeriku. Kalau besok kalian masih berada di sini, semuanya akan kuhancurkan tanpa sisa. Termasuk kamu, Wibisana. Akan kulumatkan tubuhmu untuk kerabuk jalanan di depan istanaku. Anak panah ini tidak akan pernah bisa dicabut, Laksmana. Dia sudah berakar ke seluruh urat darah. Dan kalau dipaksakan, maka seluruh persendian tubuh Kanda Prabu akan hancur luluh. Kalau Kanda Rama sampai tewas, kita semua akan hancur. Anak panah Deja memiliki pasangan yang bisa menjadi penangkal kesaktiannya. Ya, setiap purnama penuh, mata anak panah itu diasah dengan batu wulung. Iya, Kanda Rahwana pernah membanggakan anak panah itu, bahwa panah itu hanya bisa dicabut dengan batu itu. Di mana letak penyimpanan pusaka itu, Gusti? Di bilik tidur Kanda Rahwana. Di dalam bilik itu ada bilik khusus untuk menyimpan pusaka raja. Nah, kamu harus bisa mendapatkannya, Anoman. Saya bersama Anggada, Gusti. Hati-hati. Semangat prajurit Alengka Diraja sedang pulih dengan kejadian ini. Baik, Gusti. Kanda. Semua anak-anakku tewas. Benarkah keyakinanku? Kematian mereka adalah dharma bakti para kesatria membela negerinya. Atau untuk sesuatu yang sia-sia, membela kebejatan cucuku sendiri dengan pembenaran untuk membela kehormatan negara. Sungguh saya ragu dengan keyakinan saya itu, Dewa. Dosa apa yang telah kulakukan kepadamu? Maka kau timpakan karma seperti ini. Yang mengurai ilmu sastra Cindra adalah Wisrawa dan anakku Sugasi. Bukan aku. Bukan aku. Yang jadi Raja Angkara Murka. Cucuku juga bukan aku. Bukan aku. Kenapa kalian ambil 3 putraku yang aku kasih?
yang jaga di atas jangan ikut-ikutan. Nanti jatuh. Kira-kira di mana kabar Rawana? Kalau tidak salah, di dekat Taman Sari. Ayo! Ada apa Trijata? Merayakan kemenangan besar Gusti Dewi. Semua orang di sepanjang jalan. Mereka yang menabuh bunyi-bunyian itu. Iya Gusti. Di dalam kedaton juga tampaknya ada keriaan Gusti. Jangan-jangan mereka telah mengalahkan pasukan Kandarama Wijaya. Kenapa Gusti selalu berpikir begitu? Bukankah Gusti yang selalu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mungkin akan kalah? Saya sangat cemas Trijata. Yakinlah Gusti bahwa pendapat Gusti memang benar. Dewata itu tidak buta untuk memenangkan Angkara Murka. Anggena. Ketemu. Ya. Ayo. Ayo. Yuk. Kenapa kalian diam saja seperti patung? Apa kalian tidak lihat? Ada maling masuk kamar Gusti Maharaja. Mereka mencuri batu ulangku!
Anoman, Anggada. Anoman, Kalian ditunggu Gusti Laksmana dan Wibisana. Cepat! Pangeran, bagaimana Anoman? saya tidak tahu apa kotak ini yang dimaksud. Sebentar. Paman Anila, tolong ambilkan air ya. Baik, Gusti. Ini airnya, Gusti. Kanda. Kanda Prabu. Kanda Rama. Gusti, Hei, ada apa ini? Loh, kenapa semua berkumpul di sini? Dinda, ada apa Dinda? Kanda Prabu tewas oleh panah Deja milik Rahwana. Aku tewas. Ya, Oh iya. Iya, aku ingat. Rahwana memanah dadaku. Sesudah itu saya merasa segalanya gelap. Siapa yang menyembuhkan aku? kebetulan saya sangat mengenal keampuhan panah Deja milik Kanda Rahwana. Bahkan sering ikut mengasah mata panah sakti itu Kanda Rama. Dan Kanda Rahwana pernah memberitahu bahwa satu-satunya yang bisa memusnahkan kekuatan anak panah Deja itu adalah batu asahnya sendiri. Oleh karena itu, saya memerintahkan pada Anoman dan Anggada untuk mencuri batu wulung itu. Anoman, terima kasih. Terima kasih Anggada. Sudah beberapa kali kamu telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. tugas hamba adalah mengawal keselamatan Gusti. Tapi hamba perlu melaporkan hamba dan Anggada kepergok waktu mengambil batu wulung itu. Dan kami terpaksa melakukan perlawanan di halaman istana mereka. Oh, mungkin Kanda Rahwana sekarang sudah mengetahui kalau batu wulungnya hilang dicuri. Berarti Rahwana sudah tahu bahwa Kanda Rama sudah hidup lagi. Iya. Dan besok
pasti dia akan menyerang kita lagi. Saya akan kembali untuk melawannya. Membasmi kejahatan harus sampai tuntas. Iya. Karena membiarkannya setengah-setengah pasti akan menimbulkan kejahatan yang lebih jahat dari sebelumnya. Iya, iya. Rama, akan kujadikan hari ini menjadi hari yang paling buruk untukmu. Akulah lawanmu, Rawana. Langkai mayatku sebelum memerangi Raja kami yang suci. Mudah-mudahan saja tidak akan ada lagi korban. Saya yakin panah ini akan mampu mengalahkan Rahwana. Sebagaimana dulu panah ini bisa membunuh. Dinda sepertinya ragu. Tidak, Kanda. Mudah-mudahan saja kita akan berhasil. Iya, iya, iya. Iya. Ayo Rawana, mana kesaktianmu? Ayo, kejar aku kalau berani. Iya. Iya. Ayo Rawana, ayo. Ayo Rawana, ayo kejar aku. Minggir adikku. Anoman sudah datang. Yang mengejar di belakangnya pasti Rahwana. Iya. Gusti. Rahwana, turun kau. Masih belum jerah menggunakan senjatamu, Rama. Datangkan 1000 senjata dewa. Tidak akan mampu menembus kulitku.
Wahai Sang Wisnu, kenapa lari dari medan perang? Apakah mau mengadu kepada orang tua Tuhan di Kahyangan? Wali Kilia, aku bingung menghadapi kesaktian Rahwana. Betara Wisnu, tidak ada gunanya mencari bantuan kepada siapapun. Karena Rahwana memang tidak bisa mati. Dia memiliki ajian Pancasona dan Rawa Rontek. Dan para dewa sendiri telah mengabulkan tapa beratanya untuk tidak bisa mati. Kalau begitu kejahatan akan semakin merajalela. Kalau Rahwana dibiarkan terus menguasai Mayapada ini. Jangan mengigau, Batara. Setiap kehidupan di muka bumi ini selalu berpasangan. Ada kebaikan, tentu ada kejahatan. Tidak mungkin salah satunya akan menguasai lainnya secara keseluruhan. Bagaimana kalau kejahatan lebih perkasa, seperti Rahwana, Resi? Itu urusanmu, Batara. Rahwana memang tidak bisa mati, tapi dia bisa disakiti. Dan kalau disakiti terus-menerus, maka dia pun bisa putus asa seperti Tuan sekarang ini. Dan itu sekaligus membatasi kejahatannya merajalela di muka bumi. Tuan Resi benar. Terima kasih. Kanda Prabu, cepat bertindak. Kanda Rahwana semakin membabi buta. Iya. Ayo Rama, keluar kamu. Jangan bersembunyi. Keluarkan seluruh kesaktianmu. Kita tentukan siapa yang lebih berkuasa di muka bumi ini. Laksmana, siapkan senjataku. Baik, Kanda. Gunakan saya, Gusti Prabu. Mungkin saya tidak akan bisa Maharaja Rahwana, tapi saya mampu menyiksa dan menyakiti kulit Maharaja Rahwana terus-menerus, Gusti Prabu. Maju Rama, lepaskan senjata pusakamu yang lebih sakti daripada Goa Wijaya yang kamu andalkan itu. Ayo! Lakukan tugasmu, Kiai Dharma. Baik, Gusti Prabu. Ingin tahu berapa tebal kulitmu, Raja Sombong? Maju kamu! Akan aku sayat sedikit demi sedikit dagingmu sampai tubuhmu tinggal tulang belulang. Ayo tangkap aku, Raja Sombong. Tangkap aku kalau kau bisa, Raja. Ayo keluarkan semua kesaktianmu. Tobat Dewa! Senjata apa ini? Kulitku seperti disayat-sayat sebilah bambu.
Ampun. Aku tahu kamu tidak bisa Rahwana, tapi kamu tetap bisa merasakan sakit. Dan aku akan membuat sakit sepanjang hidupmu. Ampun. 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 Kali ini Rahwana pasti tewas. Tidak bisa, Indra. Rahwana sudah dijanjikan oleh sang guru tidak bisa mati sampai habis umur bumi. Kejahatan Rahwana adalah kejahatan Mayapada untuk bersetimbang, menggoda, dan menghalangi kebaikan manusia. Kenapa tidak dibiarkan saja kejahatan musnah dari Mayapada? Tidak bisa, Bayu. Tidak bisa kalau di bumi hanya ada kebaikan. Bumi berputar karena pengaruh perseteruan kebaikan dan keburukan yang saling bertarung. Lihat, Rahwana menangis-nangis dikejar senjata Sang Wisnu. Hei, mau sembunyi di mana kamu, Rahwana? Dewa, kenapa kau siksa aku seperti ini? Aduh, ampun, ampun, Ayo, mau kemana kamu, ha? Cukup bagianmu tombak sakti. Biarkan kami yang menyelesaikan manusia ini. Sekaranglah saatnya, Kanda. Hari pembalasan telah tiba. Saat ini yang paling kita tunggu. Benar, Dinda. Aku pun sudah siap. Hei! Hei! Apa-apaan ini? Apa ini? Siapa kalian? Ayo keluar kalau berani. Jangan sembunyi. Kami tidak sembunyi, Ayahanda Maharaja. Yang menjepit Ayahanda adalah kami. Aku seperti kenal suara kalian. Tentu saja Ayahanda kenal. Karena kami adalah putra Ayahanda yang disembelih. Dan kepala kami dibawa untuk menipu istri Pangeran Ayodhya yang Ayahanda curi. Kalian saudara-saudari anak kembarku. Benar. Kasihanilah ayahmu, anakku. Aku sudah terlalu menderita. Tapi nasib Ayahanda jauh lebih enak. Ayahanda masih hidup. Sementara kami harus tewas untuk... Jepit lebih keras lagi, Dinda. Loh, kenapa kamu kembali, Kiai Dangu? Sudah selesaikah tugasmu? Hamba hanya menyiksa dia, Gusti Prabu. Rahwana giring ke bukit yang ada di sana. Biar kedua bukit itu yang menyelesaikan tugas selanjutnya. Bukit? Lalu kenapa dengan dua bukit itu? Kedua bukit itu adalah jelmaan dari dua putra Rahwana yang telah dipenggal kepalanya. Iya. Saudara dan saudari yang pernah diceritakan oleh Trijapa. Dua kepala ini adalah milik Kesatria Ayodhya yang berhasil kami penggal. Rupanya tubuh mereka menjelma menjadi dua bukit. Anoman, Ya, Gusti Prabu. coba kamu amati sekitar dua bukit itu. Apa yang terjadi dengan Rahwana? Baik, Gusti. Pergilah. Hei, apa yang kamu lakukan di situ, Maharaja? Maling istri orang?
Aku belum kalah, Anoman. Mungkin aku sudah tidak bisa lagi melawan Rama. Tapi setiap saat aku akan menularkan semua sifatku kepada seluruh manusia di muka bumi. Menyebarkan kejahatan. Siapapun yang terkena gelembung watakku, dia akan tertular oleh sifatku. Gelembung-gelembung itu adalah kedengkian, keserakahan, kelicikan, kesombongan, ketamakan, dan seluruh watak jahat yang diciptakan oleh sang pembuat hidup. Itulah kemenanganku, Anoman. Rahwana tidak akan pernah. Dan kejahatan akan terus merajalela. Saya yakin semuanya sudah hampir berakhir, Kanda Prabu. Tidak ada salahnya kalau para Punggawa menyiapkan prajurit untuk memasuki kawasan kota Raja Alengkadirja. Saya kira memang begitu, Gusti Prabu. Baiklah. Siapkan saja seluruh pasukan, Paman. Iya. Saya masih menunggu berita dari Anoman. Itu Anoman, Gusti. Apa yang kamu lihat, Anoman? Rahwana terjepit di celah bukit kembar itu, Gusti Prabu. Hanya kepalanya saja yang menyembul tidak berdaya. Iya, tentu dia sangat menderita. Dia akan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Yang umur bumi ini. Karena Dewata telah mengabulkan permintaannya. Supaya dia tidak bisa mati. Tapi, dari mulut Rahwana keluar berlaksa-laksa gelembung yang mengawang dan menyebar ke seluruh penjuru. Kemudian Rahwana melepas kutuknya. Siapapun yang terkena gelembung itu, maka akan tertular sifat buruknya. Sehingga kejahatan akan selalu ada sepanjang masa. Itulah hukum kehidupan. Iya. Aku akan meminta kepada Sang Guru untuk menebarkan kebaikan ke seluruh Mayapada. Supaya ada keseimbangan hidup di alam besar dan alam kecil. Ada apa itu? Pasukan kita seperti dikejar-kejar hantu. Jangan kita kalah lagi. Tapi kan Maharaja sudah turun tangan sendiri. Buka pintu! Ada apa ini? Kita dikejar-kejar musuh. Gusti Maharaja tewas. Luka. Ayo kita tolong. Ayo! Ayo! Gusti,
Kita harus lewat pintu rahasia, Gusti. Karena pasukan musuh sudah berada di gerbang depan. Usahakan sebelum sore, kita sudah sampai di Palebur Gangsa. Baik, Gusti. Mari. Sebaiknya nanti Dinda Wibisana berpidato di depan rakyat Alengka. Ya, supaya mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan diri mereka. Apa Kanda akan memaafkan mereka? Iya, urusanku sebenarnya hanya dengan Rahwana yang telah mencuri istriku. Aku tidak pernah bermusuhan dengan rakyatnya. Terima kasih Kanda. Saya akan suruh mereka berkumpul tanpa senjata. Rakyat Alengka Dirja. Wah, ternyata Pangeran Wibisana masih hidup. Dengarkanlah kata-kataku. Aku, Pangeran Wibisana, datang bersama dengan pasukan Sri Rama yang akan menaklukkan negeri ini. Dan raja kalian, Rahwana, telah tewas. Rakyat Alengka Dirja, buanglah senjata kalian. Dan semua berkumpul di alun-alun. Kalian akan diampuni. Tetapi, barang siapa tetap melakukan perlawanan, akan dibinasakan. Sebarkan berita ini ke seluruh rakyat Alengka Dirja, dimanapun mereka berada. Trijata, kamu membawa pesan dari istriku? Betul, Gusti. Gusti Dewi ingin sekali bersujud di hadapan Paduka. Berita kemenangan Paduka membuat Gusti Dewi lebih bersemangat. Nah, katakan kepada istriku, sebagai wanita sejati, dia harus mandi dulu di hadapanku supaya bersih. Paduka, badan Gusti Dewi selalu bersih. Karena setiap hari mandi dengan air mawar. Kamu belum mengerti bahasa orang dewasa, Trijata. Bila, katakan kepada Dewi Sinta apa yang telah dikatakan oleh Gusti Prabu Ramawijaya. Ya? Baik. Hamba permisi Paduka. Hati-hati.
Hamba siap untuk bersuci, Kanda Rama. Lakukan istriku. Karena itulah ketentuan dewa.